HSC Indonesia, salam mata lengket. Selamat malam, HSC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Ricky Trainer, mentor dari HSC Indonesia, sebuah komunitas hipnosis wilayah Cibitung, Bekasi. Oke, salam jumpa, salam hangat buat teman-teman semua yang nonton video ini. Pengetahuan tentang hipnosis akan saya share di video-video saya di HSC, di channel kami. Saksikan terus buat kalian yang ingin mengetahui tentang apa sih itu hipnotis yang awam, orang awam yang tadi tidak tahu hipnotis itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Itu akan jelas semua ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, buat semuanya ya. Kali ini kita membahas tentang masalah telekinesis. Tema kita kali ini adalah telekinesis itu diantara fiksi dan fakta. Oke. Buat yang baru bergabung ya, selamat bergabung. Yang ingin belajar hipnosis di HSC bergabung untuk keluarga. Mari bergabung. Ya murah kok, cuma 1,3 juta aja. Itu semua akan diajarkan seluruh teknik hipnosis. Oke, kita lanjut dengan tema kita, telekinesis di antara fiksi atau fakta. The Secret Rihanna, pernah dengar? Sebuah talent yang pernah ditayangkan di televisi, seorang mentalis made in Master Deddy Corbuzier tentunya ya. Oke. Mentalis asal Indonesia yang mempunyai Asia's Got Talent pada tanggal 14 Desember 2017 ini menjadi sorotan sebab dua hal. Karakter kuat dan kemampuan telekinesisnya yang dimilikinya. Telekinesis disebut juga psikokinesis atau dikenal dengan istilah mind over matter. Merupakan kemampuan untuk memanipulasi benda melalui kekuatan pikiran. Ini mencakup menggerakkan, mengangkat, membengkokkan, mematahkan benda hingga mengangkat diri sendiri melayang di udara tanpa penyangga. Atau bisa disebut dengan alat itu disebut dengan levitasi. Bahasa Inggrisnya disebut dengan levitation. Di dunia science fiksi, Anda mungkin akrab dengan karakter Jean Grey dalam X-Men yang kekuatannya merupakan telekinesis. Jean Grey itu yang telekinesis itu. Di dunia nyata pun ternyata ada orang yang membuat seperti itu yang pernah tercatat dalam sejarah. 3 yang paling terkenal adalah Nina Kulagina asal Rusia yang mampu memindahkan berbagai macam objek non-magnetik dari korek api sampai ke tempat garam. Benda ya, wadah garam ya. Ada pula Stanisław Tomczyk dari Polandia yang menarik perhatian kemampuannya menciptakan fenomena poltergeist atau di istilah paranormal itu disebut benda melayang ya, buat ngelayangin benda ya di dunia paranormal itu ya, poltergeist. Kemudian ada Uli Geller, seorang mentalis yang pernah menggemparkan dunia pada 1973 dengan kemampuannya membuat sendok dari jarak jauh di beberapa lokasi. Uri Geller pernah dengar ya? Coba searching aja di YouTube ya mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah, benarkah telekinesis itu ada?
Meskipun banyak orang yang punya kemampuan psikis semacam itu, bukti ilmiah untuk keberadaannya sebetulnya masih sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena menurut sejarah telekinesis telah ada sejak zaman purba. Kala, kala itu fenomenanya lebih dikaitkan dengan sihir atau kemampuan orang suci. Bahasa aja dulunya itu. Makin ke sini, kemampuan telekinesis mulai mendapat sorotan di bidang psikologi. Semenjak salah satu tokoh psikologi yaitu Sigmund Freud memperkenalkan teori psikanalisis lewat pendekatan teori unconscious, pikiran bawah sadar. Unconscious itu pikiran bawah sadar ya, unconscious mind. Selanjutnya, teori ini berkembang di tangan pakar psikologi yaitu Carl Jung menjadi ilmu baru para psikologi untuk menjelaskan hal yang semula dianggap klinik atau metafisika. Secara ilmiah keberadaan telekinesis telah ditelisik dan diperdebatkan periset sejak lebih dari seabad yang lalu. Oke. Pada tahun 1980, Alexander N. Aksakov asal Rusia menjadi yang pertama meneliti telekinesis. Ia dan sejumlah periset lainnya menghubungkan telekinesis dengan dunia spiritual. Namun ketimbang menyebut fenomena macam poltergeist ini disebabkan oleh hantu, telekinesis dipercaya tercipta di bawah alam bawah sadar. Misalnya pada orang yang sedang stres, mengalami gejolak emosional seperti ketakutan dan terancam bahaya, hingga karena hormon yang memuncak. Oke. Pada tahun 1934, Profesor J.B. Rhine, para psikolog dari Duke University Amerika, universitas di Amerika ya, melakukan serangkaian tes panjang yang menimbulkan bahwa telekinesis itu nyata. Ia meneliti perubahan hasil lemparan dadu. Sayang, penelitiannya dianggap kontroversial karena protokol yang longgar dianggap memungkinkan responden melakukan tipu muslihat. Eksperimen ilmiah yang melibatkan kemampuan telekinesis juga pernah ditinjau. Dan makalah penelitian Angkatan Udara pada 2004, studi fisika yang ditulis oleh astrofisika Dr. Eric W. Davis itu memprediksi kemampuan telekinesis bisa menjadi senjata ampuh dalam perang. Yang jelas, bagaimana cara kerja telekinesis tidak pernah diketahui secara pasti. Bagi yang percaya, fenomena terjadinya telekinesis dikenal dengan istilah quantum superposition, yakni buah kesadaran hasil perpaduan kemampuan otak yang kompleks bersama peleburan energi tubuh dan semesta yang tercakup dalam fisika kuantum. Sulap, magic ya, sulap. Itu juga sains yang ditentang melawan kodrat. Denny Darko ya, seperti Denny Darko. Dengan kata lain, telekinesis yang menjadi sulap adalah sains yang ditentang melawan kodrat. Dengan kata lain, telekinesis yang terjadi ketika seseorang melepas sejumlah besar energi fisik hanya akan tercipta oleh kekuatan pikiran yang berasal dari kesadaran yang tinggi. Jadi bukan karena Anda berharap itu bisa terjadi pada tingkat fisik, melainkan karena ada keseimbangan dengan energi sekitar yang perlu dilakukan dengan fokus dan tanpa beban. Sebaliknya bagi yang skeptis, sejarah telekinesis tak lebih dari sejarah penipuan dan pemalsuan yang terbukti sekaligus dicurigai. Pada satu sisi, kebanyakan periset skeptis mengakui bahwa data telekinesis jauh melampaui standar pembuktian ilmiah. Di sisi lain, mereka menghadapi masalah besar bahwa pikiran manusia dan cara kerja otak itu misterius. Sejak dulu sampai sekarang, banyak orang masih percaya mitos populer bahwa manusia hanya mempergunakan 10% kapasitas otaknya, sementara orang yang bisa memanfaatkan lebih dari itu dipercaya memiliki kekuatan super, termasuk pemilik kemampuan telekinesis. Padahal, fakta menyebutkan bahwa seluruh manusia mempergunakan otaknya 100% secara utuh. Belum ada bukti bahwa gelombang otak bisa menjangkau radius di luar otak
kepala, di luar tengkorak kepala ya, maaf ya. Jadi belum ada bukti bahwa gelombang otak bisa menjangkau radius di luar tengkorak kepala. Karenanya, jika kemampuan telekinesis memang benar ada, kekuatannya pasti sangat kecil. Apalagi Priset juga mengungkapkan satu, kejadian telekinesis ternyata hasil kecurangan peserta. Ilusionis terkenal Harry Houdini pernah membeberkan sejumlah tipuan yang digunakan pesulap saat bertelekinesis, yang tertuang dalam bukunya Miracle Mongers and Their Methods. Saya ulangi, Miracle Mongers and Their Methods. Itu nama bukunya. Boleh dicari ke toko buku ya, atau searching di online juga ada. Di luar itu semua, para ahli berpendapat sama, kemungkinan besar atau enggaknya keberadaan telekinesis itu bisa aja ada. Alangkah bijak jika pada saat ini kita hanya berpuas diri bahwa telekinesis berada dalam ranah fiksi dan fantasi atau imajinasi. Sederhananya, seperti keadaan ilusionis dan mentalis Denny Darko bahwa telekinesis adalah perihal hitung-hitungan dalam melakukan trik atau hitungan dalam trik, jadi nunggu momen ya. Ketika melayang, saat itulah terjadi sulap. Sulap adalah sains yang ditentang, melawan kodrat, tapi sebenarnya bisa dijelaskan dan bisa dipelajari. Ujar Denny. Oke, buat itu sekilas info ya, sekilas info yang apa tentang telekinesis ya, sekilas info tentang telekinesis. Saya menjawab pertanyaan salah satu siswa saya, yaitu Kang Samsul dari Tangerang. Yang terakhir murid siswa belajar itu dari Tangerang, Kang Samsul, dan Pak Manalu dari Jakarta Timur. Di bulan Februari kemarin, Kang Samsul terakhir belajar, orang terakhir belajar di HSC Indonesia. Dia mempertanyakan masalah telekinesis. Telekinesis itu termasuk apa kemarin dia bilangnya? Sebentar saya cek dulu ya di WA ya. Sebentar saya cek dulu. Master, mau tanya, telekinesis itu real hasil dari pengolahan energi atau sugesti? Jadi dengan penjelasan yang tadi saya bilang itu, yang saya kutip ya tentunya ya, beberapa keterangan dari website yang bagi saya itu logis ya, karena emang kita harus cari akar pengetahuan tuh yang benar-benar paling logis ya. Itu seperti itu keterangannya. Jadi telekinesis kesimpulannya ada. Cuman kalau untuk dipergunakan itu sangat kecil kemungkinannya untuk keluar dari tengkorak kepala. Tadi kan keterangan seperti itu. Jadi halus. Jadi campuran antara energi dalam tubuh, alam semesta, dan kemampuan fokus otak. Itu kecil sekali, halus sekali. Ya mungkin kalau untuk menggerakkan, contohnya ya, kalau pernah lihat ya, mungkin kalian pernah lihat atau pernah memainkan dulu waktu SD, saya pernah juga memainkan itu sedotan ditaruh di sebuah kayak contohnya gini nih, taruh di tempat ini ya, mohon maaf ya. Ditaruh di atas ini nih, di atas botol, pucuk ke botol yang seimbang ya, yang setara ya, yang lurus ya, datar, benar-benar datar gitu. Ditaruh sedotannya di sini begini. Nah, nanti kita akan jadi seperti ini contohnya nih, saya contohkan. Mana ya, sebentar. Ya, mirip sedotannya ini, spidol, dan seperti ini. Nah, sedotannya seperti ini posisinya. Jadi ini posisi wadah botol itu, atasnya tutupnya itu rata ya, datar. Jadi kita gini-giniin, kita fokuskan otak dengan kita penyelarasan dengan energi dalam tubuh kita.
kita gerakin maka dia akan bergerak. Energi dalam tubuh tuh macam-macam ya guys. Apa kan teman-teman semua? Ada magnet, listrik, dan tergantung lah yang yang kalian pekakan tuh apa. Seperti itu. Jadi menggerakkan benda seperti itu. Jangan contoh halus sekali dengan sedotannya. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu, Kang Samsul. Saya kutip seperti itu, bahwasanya telekinesis itu memang benar ada, tapi fungsinya sangat kecil untuk kita wujudkan gitu, nyata gitu, karena halus. Jadi hanya ya cuma 0, berapa persen doang yang bisa keluar. Gitu. Seperti contohnya kemarin saya pernah, videonya saya sudah hapus ya. Jadi saya pernah mainkan botol saya kasih air sedikit untuk pemberat ya. Jadi yang tutupnya botol maaf nih, botol air mineral yang gede yang 1 liter, saya kasih seginilah airnya, saya balik tutupnya di bawah, saya mainkan dengan energi, fokuskan dengan energi dan pikiran saya tarik, dan akhirnya botol itu ngikut jatuh. Yaitu halus sekali, jadi nggak kerasa kayak kita benar narik barang gitu, nggak, halus sekali, kita rasakannya halus tuh. Jadi kecil. Kalau seandainya besar udah pasti kan dipakai buat perang dong sama dunia. Kalau seandainya memang bisa dibuktikan telekinesis itu benar-benar besar kekuatannya, ya pada perang telekinesis dong seharusnya. Dunia ini nggak perlu beli-beli senjata nuklir apa segala macam ya. Kita pikiran logis saja. Oh ya, untuk kalian semua nih yang ingin mempelajari telekinesis ya seperti apa, saya punya beberapa cara. Saya akan ngajarin kalian untuk telekinesis ya. Kita coba ya. Tapi benar-benar saya perlu tegaskan lagi, sampai saat ini belum terbukti bahwa telekinesis benar-benar ada atau bisa dipelajari. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kita mencoba. Kemampuan telekinesis bisa dikembangkan dengan bermeditasi dan memfokuskan pikiran dan berlatih memvisualisasikan objek. Belibet ya kawannya, temannya semua ya ngomongnya. Saya ulang lagi, telekinesis bisa dikembangkan dengan bermeditasi untuk memfokuskan pikiran dan berlatih memvisualisasikan objek atau mengimajinasikan objek. Kalau kalian udah bisa menenangkan pikiran dan membayangkan setiap detail dari objek tertentu, berfokuslah, pertahankan koneksi tersebut. Jadi misalkan kita nih, ini saya bayangin ini mau gerakin ini, saya bayangin depan saya nih, saya fokusin, harus kita gambar ya di pikiran kita ya, benda ini kita gambar pikiran kita, dan kita bayangkan, imajinasikan dan dorong dengan energi bahwa benda ini akan jatuh. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Yeah. Baik. Sambil konsentrasi, visualisasikan dengan jelas pergerakan objek. Jadi jatuhnya itu juga kita harus benar-benar bayangin dengan jelas, imajinasikan dengan jelas. Dan arahkan intensi ada pada objek yang ingin digerakkan. Ini tadi saya bilang kan. Jadi latih terus setiap hari. Terserah mau sehari berapa kali, ya penting sempatkan waktunya untuk berlatih. Kalau emang kalian orang sibuk, jangan sampai tidak berlatih, ya percuma. Kalau cuma latihnya sekali setahun atau sekali 2 minggu, ya susah. Ya. Oke. Langsung aja kita bedah. Cara belajar mengolah telekinesis
Seperti apa aja caranya nanti saya akan jelaskan nih, saat lagi saya jelaskan. Tapi sebelumnya, ingat, saya tekankan lagi, hipnotis tidak bisa digunakan untuk kejahatan, tindak kriminal. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Saya tegaskan lagi, tidak bisa digunakan. Yang kejadian di jalan itu, yang diambil handphonenya, diambil barangnya, diambil duitnya, hartanya, itu bukan hipnotis, teman-teman semua ya. Itu adalah pengalihan pikiran atau misdirection. Caranya membuat menancapkan fokus ke subjeknya. Nah, itu saya sensor ya, saya tidak mau ya. Karena itu perbuatan kriminal ya, saya tidak mengajarkan. Intinya manusia memiliki 5 sampai 9 titik fokus. Apabila ditambahkan satu titik fokus, maka fokus yang pertama akan hilang. Oke, itu ya, sekedar seputar misdirection. Oke, catat untuk kalian. Yang pertama, yakinkan pada diri kalian, tanamkan dalam otak kalian dan hati kalian, tanamkan dalam pikiran kalian dan hati kalian, simpan di memori pikiran kalian bahwa telekinesis itu benar-benar ada. Latih terus, kembangkan, dan percayakan pada diri Anda. Ingat, saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa percaya diri itu adalah percaya pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri tidak bisa percaya, kalian tuh gak akan bisa percaya sama orang lain. Jadi, kalian akan bernegatif thinking terus. Jadi, usahakan jadi orang yang selalu positive thinking, selalu percaya pada diri sendiri. Oke? Latihlah itu terus, kepercayaan diri sendiri terus, bahwa telekinesis itu memang ada, dengan pikiran yang tertutup dan skeptis. Apa yang Anda yakini, meskipun secara tidak sadar, akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, langkah pertama untuk mengembangkan kemampuan telekinesis adalah meyakini bahwa hal ini benar-benar ada. Ingat, ada peringatannya. Telekinesis tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi belum ada bukti yang bisa memastikan bahwa telekinesis tidak ada juga. Oke, yang kedua, langkah kedua adalah bermeditasi setiap hari untuk meningkatkan kemampuan mental. Pakai baju yang nyaman, duduk di tempat yang paling tenang dan nyaman sambil menjamkan mata. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Buang napas selama 8 hitungan. Ingat, tarik napas yang dalam perlahan-lahan selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Atau hitungan itu kita anggap detik ya. Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Buang napas selama 8 detik. Sambil terus bernapas dengan tenang dan teratur, fokuskan pikiran dan bayangkan pikiran yang berbunculan sebagai bintang yang bertaburan di langit. Misalkan lagi lapar, waduh, kantong saya habis di rumah nih. Aduh, nasi saya tuh gimana basi nggak nih ya? Bayangkan aja sebagai bintang lah. Maksudnya cuekin aja, losin aja, jangan ditahan, jangan di pendam-pendam ya. Biasanya aja los. Nah. Sambil membuang napas, bayangin bintang-bintang bergerak menjauh lalu menghilang. Kecuali satu bintang yang bersinar sangat terang dan cahayanya semakin lama semakin terang. Sambil tetap memfokuskan pikiran pada bintang ini, abaikan pikiran yang lain yang berlalu begitu saja. Sambil terus berkonsentrasi, fokuskan pikiran pada objek tertentu tanpa memaksakan diri. Tanpa dipaksa ya. Fokus tapi bukan memaksa. Maksa itu berarti pikiran sadar. Jadi kita harus latih fokus kita. Banyak orang yang terbiasa melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Jadi bersabarlah sebab mengasah kemampuan mental dan fokuskan pikiran itu proses yang membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, berlatihlah memvisualisasikan objek sedetail mungkin. Belajar itu fokus ngebayangin objek yang akan kita latih itu bisa jelas banget di bayangan kita.
Mulailah berlatih dengan benda-benda yang kecil atau buah atau gelas atau apalah yang ada benda lah di depan sampean, gambarkan di pikiran kalian sangat detail sampai benar jelas banget. Setelah mengamatinya, mengingatnya, pejamkan mata kamu, lalu munculkan lagi benda tersebut di dalam pikirannya sejelas mungkin, detail banget. Bayangkan bentuk warnanya, tekstur aromanya, dan aspek lain dari benda tersebut sedetail mungkin. Berlatihlah melakukan visualisasi selama bermeditasi sambil mengatur napas. Tentunya ya, menenangkan pikiran dan memfokuskan pikiran pada objek tertentu yang akan kita bayangkan. Sambil terus berlatih, bayangkan benda lain yang lebih kompleks secara bertahap, tingkatkan kemampuan sampai Anda mampu membayangkan pemandangan secara menyeluruh. Misalkan kamar Anda, visualisasikan sedang mungkin Anda sedang duduk dan di sekeliling Anda ada berbagai benda. Jadi intinya itu kayak rogo sukmo gitu ya kalau di istilah kejawen ya. Berlatihlah dengan tekun yang keempat dan penuh kesabaran. Agar mampu melakukan telekinesis, Anda harus berfokus sepenuhnya pada kekinian. Jangan biarkan pikiran mengembara ya, yang lain-lain gitu, melayang-layang, dan perhatian teralihkan. Untuk mencapai kemampuan mental sebalik ini, berlatihlah meditasi dan lakukan visualisasi tiap hari. Latihan yang rutin membuat Anda lebih mudah menenangkan pikiran, memfokuskan pikiran, dan memvisualisasikan objek dengan berjelas. Anda mampu menggerakkan berbagai objek secara mental jika sudah bisa mengandalkan pikiran. Itu untuk fokus yang pertama ya. Untuk pelajaran pertama itu memfokuskan pikiran. Oke, yang kedua caranya itu adalah mulai berlatih menggerakkan objek. Fokuskan pikiran pada satu benda kecil. Contoh ini, jangan memikirkan hal yang lain. Katakan benda tersebut dan bermeditasi untuk menenangkan pikiran dan memasuki kondisi meditatif. Dengan pikiran yang terus memunculkan lalu lihat objek dengan jelas secara mental, secara batin ya. Berfokuslah pada koneksi antara Anda dan objek yang sedang dipikirkan. Setelah mampu mengendalikan pikiran dan memvisualisasikan objek, berfokuslah pada energi yang akan menghubungkan Anda dengan dunia luar. Dunia apa namanya, bawah sadar ya. Visualisasikan objek tersebut dan energi mengalir melalui tubuh Anda. Benda-benda lain dan ruang kosong diantaranya. Bayangkan membatas yang memisahkan Anda dan benda-benda di sekitar menghilang sehingga semua objek termasuk tubuh Anda melebur jadi satu. Seperti itu guys, contohnya ya. Ide yang mendasari telekinesis adalah objek yang menyatu. Ketika kita menyatu dengan ini, kita bisa menggerakkan objek. Ketika habis ini kita bisa menggerakkan objek, paham ya semua ya? Jadi untuk memfokuskan koneksi itu, setelah kita mampu mengendalikan pikiran dan memvisualisasikan objek, berfokuslah pada energi yang menghubungkan Anda dengan dunia luar. Seperti itu ya guys ya. 3. Visualisasikan seperti apa gerakan objek yang Anda inginkan. Misalkan gue yang begini, atau gue yang begini, atau langsung jatuh. Serah. Visualisasikan aja kemauan kita maunya gimana. Tapi jangan berpaling ya, udah mau jatuh terus berdiri lagi. Jangan. Satu fokus aja dulu, latih dulu satu fokus. Tentukan dahulu cara menggerakkan objek. Mulai Anda ingin menarik, mendorong, atau memutarnya. Berfokuslah memikirkan objek tersebut, lalu bayangkan objek bergerak sesuai dengan keinginan. Visualisasikan satu gerakan aja. Ya kan, satu gerakan aja. Jangan teralihkan atau membayangkan beberapa gerakan. Fokuskan pikiran gerakan tertentu. Satu aja.
Arahkan intensi pada objek yang ingin Anda digerakkan. Pikiran objek sambil berkonsentrasi lalu salurkan energi untuk mengirim energi ke objek tersebut seperti ingin menggerakkan tangan atau kaki. Jangan biarkan pikiran teralihkan, fokusin pikiran pada satu tindakan karena namanya itu dengan objek, gerakan objek seolah-olah Anda sedang menggerakkan anggota tubuh. Jangan kecewa jika usaha pertama Anda belum hasil, berartilah memfokuskan pikiran dan asahlah kemampuan dengan melakukan latihan telekinesis secara rutin. Saya tidak bisa jatuhin ya karena emang sambil memikirkan ininya ya, cara-caranya ya. Yang ketiga, melakukan latihan telekinesis. Berusahalah merasakan energi yang mengalir dalam tubuh Anda. Pakai simpul boleh atau begini terserah. Konsentrasikan otot salah satu lengan dari bahu sampai jari tangan 10-15 menit lalu rilekskan lagi. Kontraksikan otot jadi kuatin, lemesin lagi, kuatin, lemesin lagi selama 15 menit ya. Lakukan cara tersebut untuk merasakan, mengarahkan energi dan menyalurkan energi. Manfaatkan perasaan ini untuk mengasah kemampuan mengarahkan energi ke objek tertentu dan menggunakan intensi untuk menggerakkannya. Yakinkan diri sendiri bahwa Anda mampu merasakan dan mempercayai keberadaan energi yang menyatukan semua objek sebab gagasan yang melandasi telekinesis adalah semua objek di alam semesta menyatu. Nah, ini saya pernah ajarin para siswa ya untuk mesmerism ya. Apa namanya? Merasakan energi ya. Gerakan objek menggunakan bola-bola energi seperti ini ya, rasakan seperti ini, seperti ini, energi ini, begini-gini. Kalau udah padat di sini ada bola, ya kan? Langsung digerakin ke sini, itu sampai jatuh, dorong sampai jatuh, halus banget ya. Jadi harus benar-benar fokus banget, bisa padat banget dan dia akan dorong. Bola energi adalah energi yang berbentuk bola yang bisa dirasakan dan dimanipulasi seiring berjalannya waktu. Bola energi bisa digunakan untuk memanipulasi berbagai objek. Dekatlah dengan telapak tangan ke perut lalu merasakan energi otot inti. Sampai kerasa. Posisikan telapak tangan seperti sedang memegang bola, lalu bayangkan bola energi secara mendetail. Seperti itu ya, untuk boncengkan energi. Oke, kalau udah boncengkan energi udah oke, langsung kita berlatih untuk lilin. Mengendalikan api ya, lilinnya. Caranya gimana? Nyalain lilin, tenangin pikiran, lalu fokusin pikiran pada api. Tataplah api yang bersinar terang bergoyang-goyang sambil memfokuskan pikiran dan menggerakkan api menggunakan energi. Arahkan api agar bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, membesar dan meredup. Latih itu tiap hari. Lakukan latihan bervariasi macam-macam ya. Pokoknya latih aja terus dengan visualisasi imajinasi kalian ya. Perhatian nih, perhatian nih ya. Berhentilah berlatih apabila Anda merasa lelah dan secara mental dan fisik ya, karena itu terserap ya. Sama seperti latihan yang lain, Anda perlu beristirahat saat merasa lelah, makan cemilan, minum air putih, dan beristirahat selama beberapa jam, lalu lanjutkan latihan jika Anda sudah merasa segar. Anda akan kesulitan berkonsentrasi apabila tetap merasakan diri ketika sudah lelah. Selain itu, cara ini bisa memicu sakit kepala. Oke. Pesan saya cuma satu. Jangan pernah kecewa kalau kalian nggak mau menggerakkan benda menggunakan pikiran. Karena belum ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa telekinesis benar-benar ada atau bisa dipelajari. Oke. Demikian pembahasan tentang telekinesis. Caranya ya. Baik caranya ataupun apa sih namanya? Benarkah telekinesis itu ada dan segala macam. Ya intinya buat Kang Samsul, semua pertanyaan saya sudah jawab melalui dokumen artikel yang saya simpan. Karena saya tidak mau mengingatnya karena yang jelas eh, kita terbentuk pun
oleh Sang Pencipta itu melalui telekinesis. Nggak ada yang namanya untuk sama kuasa punya tangan, punya kaki, terus ngebentuk-bentuk tanah, atau kun fayakun jadi gitu. Nggak. Dia hanya dengan firman. Firman itu ucapan. Telekinesis. Kun fayakun gitu istilahnya kan. Kalau di non Islamnya itu atau Kristennya itu jadilah manusia, jadi gitu. Kata kecil seperti itu. Ya. Jadi sudah jawab buat Kang Samsul yang dari Tangerang. Tangerangnya di mana saya lupa. Maaf nih karena belum saya main-main ya, belum bisa main-main ke sana ya. Oke. Em, untuk yang lain, bila ada pertanyaan baik dari siswa di HSC ataupun teman-teman semua yang nonton video ini, kalau mau ada yang mau bertanya, tanya aja, komen aja nggak apa-apa. Nanti saya jawab secepat mungkin. Nanti saya bikin komunitas di YouTube-nya ya, kalau sudah disetujui oleh YouTube-nya untuk bikin komunitas. Oke. Eh, kalau ada ide-ide apapun itu, ada pertanyaan apapun atau pengen apa seputar hipnosis ya, seputar hipnotis, ada yang ditanyakan, saya akan menjawab dengan penjelasan percampuran antara artikel dengan penjelasan sepemahaman saya ya. Tapi selama itu sepemahaman saya bisa menjelaskan, saya tidak akan ngambil dari artikel. Tuh, karena saya membahas, bukan membahas, ya, saya hanya di fokus saya di pribadi saya. Saya sudah banyak siswa dan saya hanya tinggal fokus untuk mengajar aja, mengajarkan tentang hipnosis. Orang tidak bisa hipnotis menjadi jago hipnotis dalam waktu kurang dari sehari. Saya aja fokus seperti itu aja. Materi yang di otak saya hanya seperti itu aja. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, saling berdiskusi lah buat para siswa HC ya di grup WA, saling berdiskusi lah. Buat apa dibuatkan wadah berbicara berdiskusi. Apabila penemuan-penemuan eksperimen baru seperti energi atau seperti pertanyaan Kang Samsul itu masalah telekinesis, silakan saling diskusi aja. Saling diskusi, pertanyakan kepada yang lain gitu. Ada yang tahu nggak nih telekinesis itu gimana gimana gimana? Nggak apa-apa, yang penting jangan jadi perdebatan. Jadi karena sebuah diskusi tukar pikiran agar menjadi sama-sama memiliki pengetahuan baru. Ya dari tidak tahu jadi memiliki pengetahuan yang baru gitu ya. Oke, buat semua teman-teman yang penonton baru nonton di channel ini, gabung di ASC biar tahu jutaan manfaat hipnotis itu untuk apa aja. Gak buat kejahatan ya. Hipnotis hanya bisa untuk sisi positif. Misalkan kita hipnotis orang nih, kita ambil HP-nya, kita bilang lupa sama HP-nya, bisa ditabuk sampean. Oke, sekian saja penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar hipnotis atau seputar dunia supernatural atau mistis, atau ada yang minta bantuan untuk seperti pembersihan dari gangguan-gangguan mistis, bisa hubungi ke di deskripsi ya, nomor WA ya. Deskripsi nomor WA, deskripsi di bawah ya. Nomor WA-nya. Nanti lokasi di mana apabila masih sekitaran Bekasi, Bekasi ya, karena tempat kita Bekasi, sekitaran Bekasi, kabupaten tentunya ya, Bekasi Timur. Kalau Bekasi Utara dan Bekasi Kota mungkin diperlukan untuk datang ke lokasi ya. Tapi kalau masih kabupaten daerah Bekasi Timur, Blok Kapal di Timurnya, di Tambun, Cibitung, Bali Wisata, itu kita masih bisa kita datengin ya untuk panggilan. Untuk masalah bahasa perdukunan itu mahar, bicara nanti di WA saja. Untuk apa namanya yang mempelajari hipnotis, bicara di WA saja ya. Tapi intinya saya mengajarkan satu paket langsung semua full saya ajarkan dengan biaya 1,3 juta. Tapi kalau untuk dunia spiritual, dunia supernatural, nanti tanya ke WA aja karena macam-macam bahan-bahannya yang
yang untuk dibeli ya. Jadi nanti itu bisa rundingan kesepakatan antara Ki Panca dengan klien, barang bahan ini untuk ritualnya itu mau klien yang mau beli sendiri atau Ki Panca yang beliin. Nanti Ki Panca kalau beliin sampai kirim duitnya. Karena yang udah-udah bukan hanya klien yang pernah ditipu, tapi paranormal juga sering ketipu ya, kayak Ki Panca ini udah beli-beli bahan, kita tolong masalah percintaan udah dikerjain, mereka sudah terjadi dari pacar langsung menikah, udah berhasil dan keadaan membaik. Mereka lupa, cuma bilang terima kasih doang. Ya itu buat beli bahan-bahannya kayak macam contoh kecilnya aja ya, dupa atau kemenyan. Itu kan belinya pakai duit, teman-teman. Nggak beli pakai daun. Anda kan mau pakai daun juga kan kita, kalau kita nggak punya pohon, lah metik sama yang punya pohon kita kasih ngomong dulu, izin dulu. Kalau dikasih gratis, kalau suruh bayar, ya namanya manusia zaman sekarang kan udah pikirannya cuan mulu ya, nggak ada yang namanya toleransi. Contoh kecil ya, saya pernah naik angkot ya. Begitu naik angkot, sekitar setengah perjalanan mau ke tujuan saya, ada yang naik di tengah jalan tuh. Pas begitu naik angkot juga bareng dengan saya, nggak tahunya itu teman saya, teman lama. Ya kan, zaman dulu mah ingat dia ketika dulu tuh ketika ketemu di angkot, Mas Riki ya, turun di mana? Oh di depan ya, udah biar biar saya bayar, saya turunnya sebelah sana kok. Itu dulu. Ayo kita ketemu di angkot lagi di beberapa tahun kemudian di era sekarang, kita ketemu di angkot, Mas Riki, iya dia tahu tujuan saya mau kemana, dan saya tahu tujuannya mau kemana. Gak taunya begitu dia apa sih namanya, saya mau angkot itu mau mencapai tujuan saya, dia sudah turun duluan. Eh, maaf, salah, salah, salah. Ralat ya. Begitu mau mencapai tujuan saya sudah siap-siap mau turun. Begitu saya turun, dia tidak mau turun. Karena tujuannya sebenarnya, ralat nih ya, sebenarnya tujuannya sudah duluan dia daripada saya. Dia nggak mau turun duluan karena nggak mau bayarin. Sayang, ngirit. Jadi dia turun setelah saya turun. Dan dia naik angkot lagi muter balik ke arah ke tujuan dia. Gitu loh. Jadi tujuan dia sebenarnya sebelum tujuan saya. Harusnya dia turun karena dia nggak mau bayarin, ngirit ya. Mungkin zaman sekarang ngirit di bahasanya ya. Ya gini dia rela-rela bela-belain turun setelah saya terus naik angkot lagi muter balik ke belakang ke tujuan dia. Jadi 2 kali naik angkot. Gara-gara nggak mau traktir saya. Zaman sekarang seperti itu, teman-teman semua ya. Bahkan saudara sendiri pun, saya terus terang jujur, waktu saya keadaan tipis banget beberapa bulan yang lalu, kantong kosong banget, dompet kosong banget, simpanan pun tidak ada, dan keluarga saya tuh sampai bingung ya, nyari-nyari pinjaman. Saudara saya pinjam duit, cuma bisa bilang, lagi nggak punya duit. Saya aja lagi sengsara. Teman-teman, apalagi teman ya, teman saya juga bilang, maaf, lagi nggak punya. Padahal kita habis lihat status WA-nya dia habis jalan-jalan tadi siangnya sama keluarganya makan-makan besar dan belanja-belanja. Mungkin duitnya habis buat belanja-belanja ya. Oke, gitu aja buat teman-teman semua ya. Jadi motivasi untuk Anda, pesan-pesan saya di video ini adalah belajar terus untuk berlatih apapun yang Anda inginkan. Jika Anda ingin telekinesis untuk bisa, latihlah terus dan temukan jawabannya pada diri Anda sendiri bahwa telekinesis itu memang benar ada atau tidak. Dan yang kedua, untuk kita semua di era global ini, di era zaman virus corona ini, dan yang sekarang sudah berkembang menjadi apa, om norna apa itu, janganlah pernah berhenti menjalani kebaikan. Jadilah orang yang menjadi terang buat orang lain. Jadilah orang atau jadilah rumah untuk orang lain.
Jadilah rumah yang paling nyaman untuk orang lain, agar orang lain mau singgah dalam diri Anda. Walaupun mereka tidak tahu, padahal di dalam rumah itu ada beberapa yang retak, yang rusak. Usahakan dibaguskan agar orang lain tuh nyaman dengan kita. Itu saja kita berusaha seperti itu aja, ada aja yang kontra ya, ada aja yang nggak suka. Seperti saya, ya baru saja kejadian di beberapa bulan yang lalu, tapi orang itu dendam dengan saya di bulan-bulan Ramadan ini sampai posting fitnah macam-macam ya tentang saya. Jadi bilangnya penipu lah, apalah ya itulah udahlah nggak usah dibahas, masalah kecil lah ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman semua yang nonton video ini, buat para siswa HSC, terima kasih sudah menjadi sebuah keluarga di HSC Indonesia yang dulu namanya HC Bekasi, sekarang ganti namanya HSC Indonesia. Selalu sukses selalu, jangan pernah bosan, tanyakan terus pada saya akan jawab lewat video di channel ini. Pertanyaan apapun saya jawab dengan di channel ini. Oke, sampai di sini dulu video kita. Lanjut lagi ke video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya kepada yang lain agar semua tahu bahwa hipnotis itu baik.